Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sidang lanjutan kasus peredaran narkotika yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini. Sidang beragendakan keterangan saksi meringankan dari tim kuasa hukum Teddy Minahasa. 5 saksi meringankan yang dihadirkan terdiri dari 2 saksi fakta dan 3 keterangan ahli. 2 saksi fakta meringankan yakni Jasman dan Jontra, sedangkan 3 ahli hukum menghadirkan ahli hukum pidana yakni Profesor Elwi Daniel, Dr. Jamin Ginting, serta digital forensik Ruby Alamsyah. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menyampaikan pihaknya akan mengajukan dakwaan batal demi hukum berdasarkan pasal 143 KUHP. Bukti tangkapan layar yang sah menurut ahli forensik yakni yang telah diproses sesuai dengan prosedur, namun yang ditunjukkan kepada para saksi hanya bukti tangkapan layar manual. Ternyata itu tidak ditemukan adanya chatting dari Teddy Minahasa tawas ditukar dengan narkoba, ya. Karena itu kan chattingnya terjadi di bulan Mei dan Juni, sedangkan digital forensik baru ada di akhir Juni. Jadi alat buktinya tadi itu alat bukti seperti itu kata 2 saksi ahli ini dan juga tadi ahli forensik, sudah 3 ahli mengatakan itu catat hukum tidak sah. Jadi sudah 3 tadi yang alasan kenapa surat dakwaan harus batal demi hukum. Alasan keempat surat dakwaan batal demi hukum, harusnya yang didakwa itu pasal 140, yaitu seorang penyidik yang menyalahgunakan barang bukti narkoba. Tapi yang didakwakan di sini 112 dan 114, di mana 112 itu adalah kalau seorang oknum swasta dari menit pertama dia menyimpan narkoba tersebut memang tidak sah. Kalau penyidik kan sah menyimpan narkoba tersebut, tapi kemudian disalahgunakan. Itu diatur dalam pasal 140 Undang-Undang Narkotika. Tapi yang didakwakan bukan pasal 140, tapi pasal 112 dan 114. Jadi sudah 4 alat. Pemirsa, Kejaksaan Agung Rabu besok kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Johnny bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi BTS 4G di lingkungan kerja Kominfo. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan pemeriksaan Kementerian Komunikasi dan Informatika dijadwalkan pada Rabu 15 Maret 2023. Ketut belum menjelaskan alasan Menkominfo kembali diperiksa dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Namun ini merupakan kedua kalinya politikus Partai Nasdem itu diperiksa dalam kasus yang sama 14 Februari lalu. Pembangunan BTS 4G merupakan proyek tahun jamak yang menelan biaya hingga 11 triliun rupiah. Proyek ini meliputi pembangunan sekitar 9.000 tower pemancar di ribuan desa terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia. Siapapun yang ada kaitannya dan memang kita melihat ada urgensinya pasti kita panggil. Terkait apa dan bagaimana, karena ini menyangkut materi penanganan perkara, tentunya kami belum bisa menyampaikan. Ya, tapi yang bersangkutan kita panggil pasti ada urgensinya. Dalam penyidikan kasus ini, sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik, termasuk sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Keuangan masih meriksa pegawainya yang dinilai hartanya berisiko tinggi. Dari 69 nama pegawai yang diindikasikan, 55 pegawai diantaranya layak klarifikasi. Proses pemeriksaan akan selesai awal pekan depan. Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap 69 pegawai Kementerian Keuangan dengan menggunakan asas praduga tak bersalah serta menggunakan asas kepatutan dan kepantasan. Hal ini dilakukan karena ada laporan 69 pegawai dianggap memiliki jumlah harta tidak wajar. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal melakukan sejumlah identifikasi, baik dari segi kecocokan dengan LHKPN, laporan hasil audit, tingkah laku, serta media sosial para pegawai. Dalam pekan ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan melakukan pemanggilan terhadap 27 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi. Dari 69 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi,
kita kan melihat 55 orang itu yang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan pada kurang lebih 27 pegawai. 10 pegawai itu akan diselesaikan pemanggilannya sampai dengan awal minggu ini. Sisanya itu mungkin sekitar 13-15 pegawai akan diselesaikan selama sepekan ini sampai awal pekan depan. Jadi target kita ke yang high priority yang sangat berisiko tinggi. Itu yang diharapkan nanti paralel. Kami kan juga minta informasi ke PPATK. Jadi nanti harapannya ketika sudah selesai pemeriksaan, kita mendapat info dari PPATK, lalu bisa disampaikan kepada publik apa yang menjadi kesimpulan. Prasetyo menambahkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PPATK dengan harapan bisa segera terbuka terang benderang dan nantinya bisa disampaikan kepada publik. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Zulkarnain, Ayunis melaporkan. Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra, menjadi perbincangan setelah gaya hidup mewah istrinya viral di media sosial. Namun, pemanggilan Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra, terkait gaya hidup mewah istrinya tidak mempengaruhi pelayanan di kantor BPN Jakarta Timur. Pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan keluarganya juga menjadi sorotan warganet. Dia adalah Sudarman Harjasaputra yang menjabat sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Warganet menyoroti gaya hidup istrinya di media sosial yang kerap mengenakan aksesoris mewah dengan harga yang fantastis. Berdasarkan situs kotjaktim@atrbpn.go.id, Sudarman duduk di jabatan tersebut sejak tahun 2020 hingga saat ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah memanggil Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra, terkait gaya hidup mewah istrinya yang viral di media sosial. Pemanggilan Kepala BPN Jakarta Timur tersebut tidak mempengaruhi pelayanan di kantor BPN Jakarta Timur. Bahkan pelayanan di kantor BPN Jakarta Timur masih berjalan normal. Pemirsa, seorang kepala desa tewas setelah diduga disuntik mati oleh mantri yang bekerja di sebuah RSUD. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.